Bahaya tentang penyakit PMK ini bagi hewan ruminansia sendiri. Nah, kalau tingkat penularan PMK itu kan 100% ya, lewat udara, lewat kontak. Podcastnya Radar Karawang. Selamat pagi teman-teman, saat ini saya sedang berada di podcast Ragar Karawang bersama dengan Kepala Bidang Peternakan. Dengan Bapak siapa? Insinyur Handoko, MP. Oke. Kali ini kita akan membahas tentang PMK. Pak, PMK ini apa sih, Pak? Penyakit mulut dan kuku. Dia menyerang hewan ruminansia berkuku genap ya, atau berkuku belah. Oke. Kenapa bisa terjadinya PMK nih, Pak? Awalnya dari mana sih, Pak? Awalnya di Indonesia itu kan sudah tahun 1990 itu sudah dinyatakan Indonesia itu bebas PMK ya. Tapi PMK mulai lagi tahun 2022 dimulai di Jawa Timur ya, di 5 kabupaten. Oke. Di Karawang sendiri, Pak, sudah berapa daerah yang terpapar PMK ini? Kalau di Karawang sendiri itu di kasus pertama itu ada di Kecamatan Banyusari ya, di Desa Jayamukti, tanggal 17 Mei 2022. Terus kita langsung laporkan ke Balai Veteriner Subang, terus tanggal 18-nya di swab ya. Ternyata hasil swabnya tanggal 22 itu positif ya, 3 ekor. Sampai minggu sekarang itu sudah 514 ekor yang terjangkit ya. Tapi memang tingkat kesembuhan di Karawang itu tinggi ya, 77%. Jadi sekarang sudah mencapai, kita punya 30 kecamatan ya yang sudah terjangkit, 21 kecamatan ya, meliputi 43 desa. 43 desa. Padahal desanya banyak ya, 306 ya, apa 309. Nah, desa dan kelurahan di Kabupaten Karawang. Oke. Dari sapi yang sudah terpapar saat ini, apakah sudah ada yang sembuh, Pak? Nah, itu tadi yang sembuh itu sudah 77% ya. Sudah kesembuhannya tinggi ya. Dan memang kita kan ada Satgas PMK ya di Kabupaten Karawang. Jadi laporan dari rekan-rekan penyuluh pertanian lapangan di setiap desanya, terus laporan dari para medik dan medik peternakan ya, terus juga laporan dari bandar sapi ya, terus juga peternak. Itu biasanya kita langsung sikapi pada hari itu juga. Jadi artinya kalau ada kasus PMK di Kabupaten Karawang, kami memang mempunyai kebijakan jangan sampai besok ditanganinnya, jadi hari itu juga langsung ditangani sehingga penanganan pengobatan itu segera mungkin kita laksanakan. Oke. Seberapa bahaya sih, Pak, penyakit PMK ini bagi hewan ruminansia sendiri? Nah, kalau penularan PMK itu kan 100% ya. Lewat udara, lewat kontak ya, sentuhan. Terus yang paling bahaya itu adalah media yang terbawa oleh misalnya orang ya, habis dari kandang itu sepatu, bajunya, tangannya kalau menyentuh ternak lain, sapi di lain tempat itu cepat tertular gitu ya. Jadi penularannya 100%, tapi tingkat kematiannya di bawah 5%. Tetapi yang paling merugikan adalah apabila PMK ini tidak segera ditangani,
itu kan gejala klinisnya ada pelepuhan ya di lidah, di gusi, di moncong ya, moncong sapi, terus lesi atau pelukaan di kuku ya, di kaki ya. Nah itu kalau tidak segera ditangani, tentu saja seperti sariawan ya. Jadi dia air liurnya kan banyak ya, berlebih, salipannya berlebih sehingga nafsu makannya nanti pasti berkurang. Kalau nafsu makan berkurang, akhirnya nanti tentu saja pasti kurus. Terus ada penyakit yang lain yang terbawa ya akibat dia tidak makan. Jadi memang kita sarankan yang sapi atau ternak yang terjangkit PMK ini untuk sedapat mungkin asupan pakannya masuk. Ya, jadi kita sarankan selain kita suntik antibiotik, kit antipiretik, multivitamin, kita juga menganjurkan kepada yang punya ternak untuk memberikan misalnya larutan gula aren ya, kunyit ya. Jadi herbal itu segera kita diminumkan kepada mereka, ke sapinya, supaya apa? Tetap dapat asupan nutrisi ya, supaya tidak lemas dan nafsu makannya masih terjaga. Terus juga kita juga kan selalu artinya memonitoring setelah disuntik antibiotik, antipiretik, terus multivitamin. Kita juga selalu memonitoring 3 hari kemudian, lihat progresnya seperti apa. Kalau masih ada tanda-tanda seperti itu, ulangi lagi pengobatannya. Jadi tetap diawasi ya. Oke. Ada nggak sih Pak sapi yang dipotong karena terjangkit PMK-nya sudah parah gitu Pak? Oh, kalau di Karawang sebetulnya anjuran dari kami dari bidang peternakan, sapi jangan dipotong karena kan tingkat kematian juga rendah asal di maintenance asupan makannya. Sebetulnya kita tidak menganjurkan dipotong ya, tapi tetap dikasih makanan. Makanannya juga misalnya rumput-rumputan dan semacamnya, biasanya panjang-panjang, kita anjurkan dicacah ya, supaya membantu dia jangan banyak mengunyah. Itu apa artinya? Kalau potong paksa itu ya, kita istilahnya potong paksa ya. Ada ya potong paksa, tapi kita tidak anjurkan. Potong paksa itu kan artinya yang punya ternak itu kan cemas ya, khawatir. Padahal mah tidak ada kematian di Karawang, itu tidak ada kematian akibat PMK ya. Paling penurunan bobot tubuh badan si sapi. Karena kan sekarang mau hari raya kurban, jadi artinya dia pengen dong sapinya atau ternaknya bobotnya tinggi ya. Kalau ada PMK bobotnya pasti turun, pasti harga jualnya turun. Apakah penyakit ini hanya untuk hewan ruminansia? Maaf Pak, hanya untuk hewan ruminansia saja atau untuk hewan yang lain? Enggak, kalau di PMK itu hanya ruminansia ya. Tapi tidak semua ruminansia ya. Ruminansia yang berkuku genap saja ya. Kalau kuda enggak. Jadi yang terserang yang di Karawang itu sapi ya, kerbau ya. Kalau kambing, domba itu kalau di Karawang enggak ya, tapi di lain tempat terjangkit ya. Tapi dia pembawa PMK. Pembawa PMK. Babi ya. Kita punya populasi babi ya di Cemara ya, di Tirtajaya ya, sama di Kupoh ya. Itu dengan spesies yang berbeda ya.
Tapi sejauh ini sih belum ada laporan ada apa namanya serangan PMK ke babi ya di Karawang. Oke. Tapi untuk khusus babi itu kalau sudah terserang PMK itu dia menularkan ke virusnya ke orang ke ternak lain itu paling tinggi ya. Karena salipannya banyak sekali. Jadi pasti dia akan menjadi vektor pembawa virus itu yang paling besar itu babi ya. Tapi syukurnya di Karawang enggak. Oke. Memaparkan ke manusia nggak sih Pak? Nah, kalau PMK itu kan semua para ahli ya itu mengatakan bahwa dia bersifat bukan zoonosis ya. Zoonosis itu artinya penyakit dari hewan yang bisa menularkan ke manusia kayak flu burung ya. Tapi khusus PMK ini bukan zoonosis. Jadi untuk masyarakat Karawang tetap tenang ya, artinya kalaupun saya setiap hari ke kandang, tapi kan aman-aman saja karena memang bukan zoonosis. Dagingnya juga memakan daging yang sapi yang sudah terjangkit PMK nggak jadi masalah, tapi memang baiknya jangan disate ya, jangan makan mentah-mentah. Tapi artinya direbus dulu 30 menit gitu ya. Atau dimasukkan kulkas 24 jam gitu. Gitu. Dari pemerintah pusat sendiri Pak, apakah ada bantuan kepada pemerintah Kabupaten Karawang perihal PMK ini? Untuk khusus PMK ini tentu saja ya. Artinya sejak ada kasus di Jawa Barat aja, di Jawa Timur, rapat koordinasi dari tingkat pusat, terus dari tingkat provinsi, daerah, kita selalu mengadakan ya. Itu pertama rapat-rapat rakor-rakor itu sering sekali ya untuk mensosialisasikan dampak-dampak PMK dan kerugiannya gitu, dan bagaimana cara menanggulangi atau solusinya bagaimana. Tentu saja Dirjen PKH Kementerian Pertanian itu selain koordinasi terus rapat-rapat juga kan ada bantuan obat-obatan ya, walaupun obat-obatan yang diperlukan untuk PMK itu masih skalanya kecil ya, tidak sesuai dengan rasio yang terjangkit, tapi ya masih bersyukur lah masih ada bantuan ya. Terus yang paling pasti pemerintah langsung sigap ya, gerak cepat. Kejadiannya Februari, Maret, April gitu. Bulan Juni kita sudah melaksanakan vaksin PMK. Itu kan hampir sama dengan vaksin COVID ya. Karena memang pemerintah itu dalam setiap pertemuan mengatakan kementerian itu mentargetkan tidak lebih dari 3 tahun PMK ini sudah tuntas ya, sudah bebas PMK. Untuk itu vaksinnya juga langsung didatangkan dari luar negeri kan ya, tidak menunggu seperti vaksin COVID ya, membuatnya dulu. Nah, untuk khusus Karawang kita dapat 500 dosis ya. Dosis untuk 500 ekor sapi dan kerbau. Itu kemarin dilaksanakan di 4 kecamatan ya. Tegalwaru, Pangkalan, Truk Jambe Barat, dan Kecamatan Kelari. Dan dihadiri juga Ibu Bupati ya, ikut pada hari terakhir vaksin itu. Ibu Bupati Karawang ya berkenan untuk melakukan suntikan vaksin ya ke sapi di Dusun Barekbek ya, di Desa Wanasari. Kenapa sih dilaksanakan di 4 kecamatan? Tidak, padahal kita punya 30. Karena memang pasien PMK itu
diperuntukkan yang pertama untuk ternak sapi atau kerbau yang sehat. Terus bukan untuk kurban. Jadi yang untuk kurban tidak diperkenankan untuk disuntik vaksin PMK. Pemborosan juga ya, karena besok lusa dia akan dipotong kan ya. Jadi yang dianjurkan adalah diprioritaskan ya adalah sapi perah ya. Kebetulan Karawang kan tidak ada populasi sapi perah ya, hanya sapi potong. Nah, untuk sapi potong yang diprioritaskan adalah sapi-sapi yang breeding untuk penangkaran ya, untuk perbanyakan, untuk budidaya. Nah, kebetulan akseptor IB inseminasi buatan itu terpusat, lokusnya itu ada di 4 kecamatan tersebut gitu. Apakah akan ditambah nih Pak pemberian vaksin di kecamatan-kecamatan yang lain? Untuk sejauh ini belum ya, karena memang vaksin PMK di kementerian juga terbatas kan ya. Jadi mereka memprioritaskan dengan sasaran tertentu, tetapi nanti 2 sampai sebulan ini setelah suntikan vaksin PMK pertama akan dilanjutkan dengan vaksin PMK kedua pada sasaran yang sama di 4 kecamatan tersebut. Gitu. Vaksinasinya diberikan sebanyak berapa kali, Pak? 2 ya. Nanti kan baru sekali ya PMK. Nanti insya Allah 1 bulan mendatang kita melakukan penyuntikan vaksin lagi ya. Tapi pada sasaran yang sama, karena yang divaksin itu ada datanya di Iksihnas ya, di Kementerian Pertanian, ada nomor ID-nya. Jadi tidak bisa sekarang menyuntik vaksin PMK yang pertama di sapi A. Nanti vaksin PMK keduanya nggak boleh di sapi B, harus di sapi A itu juga. Ya. Menjelang Idul Adha nih Pak, dari Dinas Pertanian, itu tuh langkah apa sih yang dilakukan untuk menurunkan angka PMK ini agar para pemilik hewan ternak ini tuh tidak khawatir gitu Pak? Tentu saja kita menghadapi Idul Adha ini dan di masa PMK ya, kita ada regulasi atau peraturan bahwa ternak-ternak yang masuk dari luar Karawang itu harus memenuhi persyaratan. Yang pertama adalah si pengaju atau pengusul atau yang ingin orang yang akan mengajukan pemasukan ternak dari luar kota, misalnya dari Jawa Timur atau Madura ya, itu harus membuat surat rekomendasi pemasukan ternak ke dinas itu. Selanjutnya kita menunggu surat dari daerah asal, misalnya Jawa Timur ya, yaitu yang pertama surat pernyataan bahwa ternak tersebut bebas PMK dinyatakan oleh dokter hewan berwenang ya, daerah setempat. Yang kedua, melampirkan SKKH, surat keterangan kesehatan hewan, dari yang dikeluarkan oleh dokter hewan berwenang gitu ya. Nah itu jadi regulasinya seperti itu, ditujukan agar lalu lintas sapi atau distribusi dari luar kota kita minimalkan sapi-sapi yang sehat yang masuk ke sini yang dinyatakan dengan surat SKKH tersebut. Jadi terus selanjutnya kan di Cirebon ada checkpoint ya, ada checkpoint sapi-sapi yang dari luar kota itu diperiksa di sana. Selanjutnya yang tidak memenuhi syarat dipulangkan kembali. Terus yang kedua, selain memenuhi syarat tersebut, kita menganjurkan ternak sapi yang
datang dari luar kota, itu kandangnya terpisah dengan kandang sapi yang sudah lama, dengan tujuan tidak ada penularan ya, yang pasti. Terus yang kedua tujuannya adalah dilakukannya karantina minimal 7 hari ya. Di karantina. Jadi sebelum dia sapi tersebut oleh pemiliknya disimpan di lapak-lapak, kan banyak tuh pinggir jalan ya. Ada baiknya sapi tersebut dikarantina dulu ya, minimal 7 hari. Supaya memang benar-benar bebas dari PMK. Pak, bagi para pemilik kandang nih yang sudah memenuhi syarat secara administrasi, surat-surat sudah lengkap, apakah dibatasin untuk jumlah pemasukan hewan sapi atau kerbau ke Kabupaten Karawang? Sebetulnya kalau memang dia memenuhi syarat, silahkan saja berapapun masuk, nggak jadi masalah ya. Kita mau tidak membatasi jumlah ternak yang masuk, asalkan dengan syarat tadi itu ya, ada pernyataan sehat dan ada disertai SKKH. Pasti dia juga uji lab ya di daerah asalnya pasti uji lab. Dan kita sekarang ini di saat min 10 sebelum hari raya kurban, kita tim kita ada 3 tim ya di kabupaten ya, yang terdiri dari medik, paramedik dan petugas kita di dinas. Itu ada 3 tim meluncur ke lapak-lapak yang ada di kota ya, di kecamatan kota, melakukan pemeriksaan kesehatan. Bagi ternak-ternak yang sehat itu dikalungkan. Ada kartu sehat berbentuk bulat ya, warnanya apa ya, biru apa ungu ya, pernah dilihat ya di lapak itu. Terus untuk kecamatan yang lain bagaimana? Kecamatan lain kita memerintahkan kita membuat surat perintah ke para UPTD pertanian di 30 kecamatan untuk melibatkan PPL. Jadi PPL beserta kepala UPTD turun ke lapak yang ada di kecamatan untuk memeriksa kesehatan calon hewan kurban, dan mereka sudah dilatih ya tahun kemarin, dan setiap tahun kita melatih bagaimana cara memeriksa hewan kurban. Dilatihnya oleh Balai Pelatihan Peternakan Cinagara ya dari Kementerian Pertanian. Jadi nggak kaleng-kaleng lah ya petugasnya, dan tetap mereka mengalungkan, kalau memang dinyatakan sehat mereka mengalungkan kalung sehat ya. Sejauh ini Pak, berdasarkan hasil pemeriksaan turun ke beberapa lapak yang di Karawang, apakah ditemukan nih sapi untuk hewan kurban yang terjangkit PMK? Sepertinya untuk minggu-minggu ini udah 4 hari ya kita tidak ada laporan PMK lagi ya. Kan kita setiap hari laporan ke itu ya, ke Kapolres ya. Terus ada di Kapolres itu, ada di Intel ya, terus ada di Bimas ya. Ini udah 4 sampai 5 hari ini tidak ada laporan terjangkit PMK ya. Jadi datanya tetap sama 514. Ada pesan khusus nggak nih Pak bagi teman-teman nih yang punya hewan ternak? Oh ya, jadi nih saya sekarang lagi membuat spanduk ya. Jadi spanduk itu tentu saja himbauan ya kepada para nanti calon pembeli ya. Calon pembeli itu nanti kita tempelkan spanduk, pilihlah hewan terbaik untuk kurban. Ciri-cirinya apa? Pertama, cukup umur. Untuk sapi dan kerbau itu minimal 2 tahun. Nanti ada pemeriksaan gigi ya. Terus untuk domba dan kambing umurnya itu paling sedikit 1 tahun.
Terus untuk fisiknya kita lihat matanya cerah dan tidak belekan, ya. Nih untuk para pembeli ya, yang pertama lihat giginya apa udah cuplak ya, sudah copot. Kalau kerbau dan kambing copot 2 ya, berarti 2 tahun. Domba dan kambing copot 1 tahun, udah sah ya. Terus tadi matanya cerah dan tidak belekan. Terus untuk hidungnya ini tidak ini ya, lembab. Lembab itu artinya tidak kering dan tidak becek ya, lembab ya. Kalau lembab itu kalau dimoncong ternak itu kalau dia lembab itu berarti tidak demam. Ya, bulunya bersih dan tidak kusam ya. Terus juga tidak kurus. Untuk melihat kurus nanti ada teorinya ya, kita lihat bokongnya ya. Terus tidak mencret. Dan nanti dilihat di duburnya ya, apakah ada kotoran yang berair, itu jangan dibeli ya. Terus aktif itu pergerakannya ya, dan dia nafsu makannya baik ya. Jadi jangan diem aja ngelamun ternaknya ya. Jadi harus aktif bergerak dan nafsu makannya baik ya. Jadi pada setiap saat makan gitu ya. Nah itu himbauan kami dari bidang peternakan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Karawang, bagaimana sih cara memilih hewan ternak yang baik untuk dijadikan kurban. Untuk himbauan kepada para pemilik nih Pak menjelang hewan kurban bagaimana? Untuk para pemilik, karena ada masa PMK, artinya pisahkan ternak Anda yang sakit dengan yang sehat ya. Jangan di satu kandang khas. Terus lakukan desinfeksi, yaitu penyemprotan desinfektan. Terus lakukan, jika untuk menjaga kondisi tetap baik, panggil petugas kami untuk menyuntik vitamin ya. Jangan untuk kurban jangan disuntik antibiotik lagi ya. Cukup suntik vitamin untuk menjaga staminanya ya, supaya pada saat hari hanya itu dia sudah baik atau memenuhi syarat untuk dipotong. Pemberian disinfektan Pak, seharusnya itu berapa kali sih Pak? Kan di sini kan mungkin banyak yang belum tahu nih bagi teman-teman. Berapa kali nih Pak? Jadi untuk pemberian desinfektan, ingat desinfektan itu diberikan di kandang. Di lapak boleh nggak? Boleh ya. Lakukanlah. Harusnya pemberian desinfektan itu diawali dengan pembersihan kandang. Ya, kotorannya dibersihkan, dikumpulkan, masukkan ke karung. Ya, disapu dulu. Setelah itu baru disemprot desinfektan. Ya, seminggu sekali gitu. Harapannya nih Pak bagi para pembeli maupun para pemilik apa nih Pak? Kalau pembeli tadi udah cukup ya. Kalau pemilik ya tetap harus menjaga kesehatan ternaknya yang tadi udah ya. Kalau perlu suntik vitamin gitu ya. Kandangnya disinfeksi ya dengan desinfektan. Terus yang paling pasti jaga kandang dengan sanitasi dan higien ya. Tetapkan biosecurity. Biosecurity itu artinya orang-orang yang tidak perlu datang ke kandang jangan diperkenankan untuk masuk. Takutnya dia membawa penyakit, jadi vektor ya, jadi penghubung. Oke Pak, terima kasih atas waktunya. Semoga semua informasi yang saya berikan bisa bermanfaat untuk semua. Iya, sama-sama. Terima kasih Pak. Sama-sama Cika.